ke depan kalau minta CO host nggak bisa di sini, nggak apa-apa lah, kan kita udah tahu lah, kondusif lah, insya Allah kondusif. Yang menarasikan yang lain, tolong dipersiapkan thumbnail ya. Nanti sewaktu-waktu kita akan live-kan loh. Tinggal menunggu Bu Uti nih, siap apa belum nih? Saya tunggu Bu Uti lagi membuka di channelnya dia sendiri. Ya buat menarasiar yang lain bisa memvariabel sendiri ya, di live-kan. Suara audio yang ada di Zoom ditutup, suara yang ada di OBS bisa dibuka. Berikan narasi sendiri-sendiri agar channel kalian punya karakter. Jangan datang, live-kan, datang live-kan. Kalau sudah begini, tema sudah terjadwal, jam sudah terjadwal, dibuka aja sendiri. Di situ bikin narasi sendiri. Selamat datang, kita akan mengadakan diskusi antara Zulkifli M. Abbas dengan Ibu Uti, yang mana gini-gini ya, bla bla bla, terserah variasi kalian. Agar menarasiar itu punya karakter sendiri-sendiri. Pak Fatur bisa ditutup mic-nya? Ini ada background-nya masuk gitu. Oke. Nggak bisa dimulai. Ntar kita tunggu Bu Uti dulu. Ya, please go on, silakan. Oke. Ya, silakan Mas Jian juga bisa membuka. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jujaidin Cakrawala Cemerlang. Berjumpa lagi dengan kami, para menarasiar JCC, akan menampilkan hari ini kita kedatangan tamu. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli sepatu. Lihat Buti pakai baju biru, dicolek sama Bang Juma minta bayar 1.000. Oh Buti, Neneng Anjarwati, selamat malam. Enak aja, masa gue minta bayaran 1.000. Selamat malam, selamat Buti. Selamat malam. Ya, Terima malam kasih ini sudah diundang, sudah diterima dengan baik. Terima kasih. Oke, malam ini Ibu akan menantang Bang Juma dengan tema siapakah ajaran agama yang paling keji. Silakan buka statement pertama, Bang Juma atau Buti, silakan dipersilakan buat semuanya. Saya dulu ya. Terima kasih. Enggak, saya mau timernya 3 menit sampai selesai. Saya nggak mau ada TikTokan, saya nggak mau ada apa-apa. Pokoknya waktunya 3 menit bolak-balik 1 jam. Ya, tolong teman-teman yang 1 jam 15 menit. Punya kapasitas untuk timer, tolong dibantu kami. 1 jam 15 menit aja atau 20 menit, udah selesai. Selesai saya minta bantuannya untuk timernya. Itu bubar. Ya, tolong. Apa nih? Apa perlu saya download? Download dulu dah, saya dah. Nggak ada yang mau ngangkat ini. Oke. Ya, ini sebelum timernya ditampilkan, saya mengharapkan kedua narasumber ya. Siapa yang mengeluarkan statement atau tuduhan, yang mengeluarkan statement ataupun tuduhan harusnya bisa menampilkan data. Ya, dan data diharapkan bukan hanya data yang abal-abal ya, data yang bisa dipertanggungjawabkan. Agar kita di sini bisa menyimak dan mempelajari. Jangan sampai ada yang menuduh tetapi tidak bisa membuktikan. Ada yang menarasikan tidak bisa membuktikan. Ini kan nggak baik untuk kedepannya. Saya harapkan begitu ya. Baik Bu Uti maupun Mas Juma. Apa yang dituduhkan harus dikeluarkan ayatnya. Data yang kita perlukan di sini. Ya maaf ya, sekali lagi data yang kita perlukan, bukan asumsi. Ntar masih diinstal ini. Stopwatch-nya masih diinstal. Tunggu, yang mana ya? Yang ini aja, yang Baker. Teman-teman yang lain ada nggak ini yang bisa membantu ini? Enggak, ini udah di-download kok, cepet. Ya harusnya ada teman yang lain yang membantu lah. Karena nggak ada yang ini, ya udah. Ya nanti saya briefing lah buat teman-teman, khususnya yang menarasiar ya, saling membantu lah. Ya, kita masih menginstal aplikasi timernya ya teman-teman, sabar dulu. Oke. Ya, dibuka Mas Jian. Ini udah dibuka, belum, agak lambat dikit. Ditutup dulu share screen-nya terus dimunculkan lagi. Ini masih ke Google Play itu. Oke. Ya, 3 menit itu. Mana ini? Yang mana nih? 3 menitnya yang mana nih? Ini ya. Set pertama ya.
Ya, Set 1 ya. Ini menit yang aduh, mana? saya kurang paham itu, saya kurang paham. Ya, buat teman-teman yang lain kalau ada model begini tolong dibantu ya. Oke, Bang Jul, Ya. sekali lagi nih saya bilang ya, untuk orang-orang tolong jangan gangguin saya lewat telepon ataupun Tolong Mbak WhatsApp. Yosel, tolong bantu saya juga untuk memberikan nomor teleponnya. Oke, nomor teleponnya adalah sebentar. Di saya WA saya aja, di WA saya aja. Nanti akan saya sebar. Itu karena Cuma bukannya nggak tadi bagus. kita mau nerusin itu tadi ya tentang Enggak. roh Jibril itu ya, bukan. bukannya. Beda ya, beda topik ya. Oke, saya kirim di sini ya, Bang Zul ya. Boleh. Mm-mm. Lagi pusing-pusing tinggal blok aja. Bentar. Blok kan selesai, udah di blok udah selesai. Blok selesai, tetapi kalau ganti nomor terus nomor terus Iya. ini aku nggak pernah ngasih nomor. Nggak menyelesaikan masalah ya. Satu-satunya itu adalah orang yang mengganggu Mbak Yosel dalam berdiskusi ya. Kita akan minta bantuan saudara kita yang di luar. Nah, itu yang Mungkin punya tema spam. tuh tadi tuh. Tadi punya tema Oke, tuh, nggak bisa gagal. sudah Bang Zul saya kirim. Oke. Bentar ya. Gagal timer saya. Nanti di sela-sela ini akan saya sebarkan nomornya ini. Thank you. Nanti kalau ada telepon lagi, nanti di sela-sela diskusi ini akan saya briefing semua menarasi juga saudara-saudara kita yang ada di live comment untuk bersama bekerja sama menghalau si penyebar spam ya. Ini kok ada iklannya sih? Benar Pak Jul, ini kan harus ini dulu. Udah ya, oke. Tuh. Tunggu dulu. Oke. Ya, sabar dulu teman-teman ya. Oke. Sabar dulu ya. Kita masih nunggu Bang Juma sama Buti lagi. Oke, 3 menit ya. 3 menit ya. 3 menit. Oke. Oke, Jul. Oke, silakan siapa yang mau open dulu ini? Mas Juma atau Bu Uti? Ya, Pak Juma aja silakan. Ya, silakan Mas Juma. Jadi kita akan pantau, ikuti irama yang ada di share screen itu. Kalau berhenti ya silakan dihentikan sendiri. Silakan dimulai dari sekarang. Mas Juma? Ya, baik. Tema kita apa ini malam? Saya sih kepengen lanjutin yang tadi, Pak. Itu Ajaran terus ada siapa lagi. yang paling kejam? Ajaran siapa yang mengajar kejam? Keji, kejam. Oke, baik. Iya, keji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua, sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Kembali kita berjumpa pada malam hari ini dengan tema lagi-lagi terkait dengan agama. Agama artinya ajaran, lalu kemudian saya artikan ajaran mana yang mengajarkan kekejian atau ajaran mana yang keji di dalam kehidupan kita. Nah, terkait dengan agama berarti itu ada aspek yang dibangun di dalam keyakinan. Artinya gini, ketika kita berbicara mengenai agama, berarti kita berbicara mengenai ruang lingkup yang menjadikan kita sebuah pemahaman, pendalaman terhadap keyakinan. Artinya ketika berbicara mengenai agama, berarti kita berbicara mengenai konsep kehidupan, hubungan kita dengan pencipta langit dan bumi, dan hubungan kita kepada sesama manusia. Agama yang keji, agama yang baik tentu adalah agama yang mendudukkan Tuhannya pada posisi yang sesungguhnya. Agama yang benar adalah agama yang memuliakan daripada Tuhannya dan kemudian memuliakan para utusannya dan juga memuliakan kitab-kitab yang diwahyukan oleh Allah, oleh Tuhan yang disembah oleh agama tersebut. Sebaliknya, agama yang keji adalah agama yang kemudian mendudukkan makhluk sebagai Tuhan. Agama yang keji adalah agama yang kemudian isinya hanya penuh dengan hujatan dan hinaan terhadap perintah dan aturan-aturan Tuhan. Agama yang keji adalah agama yang kemudian meninggalkan perintah Tuhannya menuju kepada perintah manusia.
Seindah apapun perintah manusia yang ada di dalamnya, akan terlihat bahwa itu bukan perintah Tuhan, tapi perintah manusia. Al-Quran menerangkan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'. Jadi perintahnya di dalam Al-Quran, jangan pernah menyekutukan Allah pencipta langit dan bumi. Jangan pernah menggantikannya dengan makhluk. Jangan pernah mendudukkan makhluk setara dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Lalu kemudian Islam mengajarkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan semua kerabat, dan bahkan diseru, wahai manusia, saling mengasihilah satu sama yang lain. Itu diterangkan dalam surah An-Nisa ayat 1. Oleh karena itulah kemudian saya mengatakan bahwa Al-Quran itu datang, baginda Islam itu datang sebagai agama yang membimbing kepada jalan yang lurus, yang memperingatkan akan adanya siksaan yang amat pedih, dan memberitakan tentang adanya surga yang hanya dimiliki oleh orang-orang mukmin yang mengerjakan amal kebajikan. Jadi agama yang benar, agama yang menuntun kepada jalan yang lurus. Demikian. Baik, terima kasih Mas Juma. Mbak Yasa, perlu di-share ya? Masih diganggu? Ya, ini ya buat teman-teman semua di Menara Siar, khususnya di Zulkifli M. Abbas, Zulfikar Official, Andi Selebes, Salam Akal Deha Sehat, dan juga Menara Siar pendukung JCC. Ada nomor pengganggu dari Bu Yosel, seorang mu'alaf, yang sering kali, acap kali mengganggu kalau beliau lagi berdiskusi. Di sini akan saya share nomornya. Saya akan share di nomornya, saya pin ya, di Zulfikar Official. Teman-teman bisa melihat di situ, dan saya minta bantuannya untuk membungkam nomor pengganggu ini. Nomor sudah saya pin, silakan teman-teman untuk melihat yang ada di Zulfikar Official, sudah saya pin. Saya minta kerjasamanya. Oke, dilanjut Bu Uti. Oke, thank you, Bang. Ya, terima kasih. Ya, waktunya saya ya. Saya itu sendiri ya. Nah, gitu ya. Oh, kok nggak jalan? Saya itu sendiri gimana? Saya nggak bisa nih, nggak jalan nih. Ya, terima kasih Pak Juma. Ya, agama yang benar, kata Pak Juma, adalah agama yang mendudukkan makhluk sebagai Tuhan, gitu kan. Yang menyembah makhluk, ya maksudnya begitu ya. Ya, lalu agama yang benar, tetapi di tempat kami adalah satu-satunya ya. Ini Pak Juma sebetulnya tidak menerangkan agamanya yang benar itu seperti apa. Seharusnya kan ceritakan dulu kebenaranmu itu di mana, sehingga ini kan ayat-ayatnya apa, pernyataan Pak Juma ini kan agama yang keji itu kan hanyalah menyerang gitu loh. Yang kamu itu nggak benar gitu, nggak benar. Nah, tetapi Pak Juma tidak menunjukkan kebenarannya Pak Juma itu di mana. Nah, kalau saya menunjukkan kebenaran karena apa? Karena kami memang mempunyai kebenaran itu gitu kan. Karena Tuhan Yesus sendiri telah mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran ya. Jelas dia menyatakan dia adalah kebenaran. Ingat ya Pak Juma, kebenaran itu satu, kebenaran itu absolut, kebenaran itu tidak ada dua atau tiga ya. Jadi di antara banyak sekali agama yang mengaku-ngaku benar, ada satu-satunya yang benar. Dan ini telah dikonfirmasikan di dalam Yohanes 17 ayat 3 ya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah yang benar. Allah yang benar ya, di antara para Allah yang mengaku-ngaku benar, di antara para Allah-Allah yang lain yang mengais-ngais kebenaran, di antara para Allah-Allah yang mau dianggap benar, di antara para Allah yang memaksakan supaya diterima sebagai kebenaran ya. Lalu Elohimlah satu-satunya Allah yang benar ya. Dan kenapa kami menyatakan bahwa Elohim adalah satu-satunya Allah yang benar? Karena satu-satunya ayat di dalam Alkitab yang mencatat ya betapa dia itu benar, ia tepat dan agung adalah karena satu-satunya kitab dimanapun juga yang mencatat ya keberadaannya itu bahkan sampai ribuan tahun ya, catatan mengenai dia, perkataannya ya, karya besarnya ya, bagaimana dia menghampiri manusia, bagaimana perjalanan hidupnya bersama manusia, bagaimana dia datang menjejak-jejakkan kakinya ke bumi, tercatat bahkan ribuan tahun, dicatat oleh orang-orang yang tidak saling kenal, bahkan lebih dari 60 orang yang tidak saling kenal dalam masa yang berbeda-beda, dalam tempat yang berbeda-beda, tidak ada HP, tidak ada TV, tidak ada telepon untuk membagi berita, tetapi
dari semuanya itu mereka menulis satu hal yang sama, menulis satu perintah yang sama, menulis satu oknum yang sama, yaitu menuju kepada pembebasan seluruh umat manusia, menuju kepada pembebasan ya, penyelamatan ya, penebusan dosa itu. Ya, ini kenapa? Karena karena mereka itu digerakkan oleh roh yang sama, yaitu Roh Kudus gitu loh. Ya, satu-satunya buku ya atau Alkitab yang mencatat seperti ini ya, di mana semuanya lengkap ya, nggak perlu pakai asbabun nuzul karena sudah tercatat di situ, nggak perlu mempelajari tafsir-tafsir karena latar belakangnya sudah tertulis, nggak perlu semua ya karena semuanya lengkap ya. Itulah dia Alkitab ya, itulah dia Tuhan. Ya, Bu Uti, stop. Ya. Ya, silakan Mas Juma. Iya. Jadi ajaran Islam itu datang, inti daripada kesemua konsep yang diajarkan, yang dibawakan adalah mentaati perintah Tuhan. Mentaati perintah Tuhan. Ini yang dibawa oleh Islam. Wahai orang-orang yang beriman, atiullah war rasul. Ini perintahnya. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan jangan kamu berpaling darinya. Padahal kamu mendengarkan perintah-perintahnya. Ini diterangkan di dalam surah Al-Anfal ayat 20. Jadi ketika Rasul memerintahkan kita untuk taat, tidak menggantikan perintah Tuhan dengan perintah manusia, maka itu artinya kita berserah diri kepada Allah. Karena seorang Rasul yang benar pasti mengajarkan sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan. Dia menerima perintah dari Tuhan untuk disampaikan kepada manusia. Itulah Rasul yang benar. Makanya diterangkan oleh Allah, Ya ayyuhalladzina amanu atiullah war rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengarkan perintah-perintahnya. Nah, ini yang menjadi acuan di dalam kehidupan umat berislam. Bahwa umat Islam itu harus berkesesuaian dengan apa yang dituntun oleh Allah melalui perantaraan para nabi dan para rasul. Ya, ini yang umat Islam harus pegang dengan taat. Bahwa agama yang benar adalah agama yang mendudukkan perintah Tuhannya di atas segala-galanya. Namun agama yang tidak benar itu adalah agama yang justru mengajarkan bahwa perintah Tuhan yang datang kepada para nabi itu adalah kutukan. Perintah Tuhan yang harus kemudian dipegang teguh, ketetapan Tuhan, aturan Tuhan, dan hukum-hukumnya yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ditaatin, oleh orang-orang yang menganggap dirinya benar, dianggap itu adalah sebuah kutukan. Ini agama yang sangat kejam, agama yang sangat keji, agama yang sangat jahat. Mengajarkan perintah Tuhan itu, yang datang kepada para nabi itu, adalah sebuah kutukan yang harus dihilangkan. Na'udzubillah. Sementara dalam Al-Quran sendiri, diterangkan barang siapa mentaati Allah, dan juga mentaati Rasulnya, maka mereka akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya teman. Subhanallah. Jadi Islam itu sangat indah. Tidak ada kekejian di dalam ajaran agama Islam. Kenapa? Karena perintah Tuhannya didudukkan sebagai koridor peringkat pertama. Kebalikan dari agama orang lain, perintah Tuhannya dianggap sebagai sebuah kutukan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makasih. Ya, Pak Juma nggak nyambung sama sekali ya. Saya nggak nyambung sama sekali. Saya nggak ngerti perintah Tuhan dianggap sebagai kutukan. Saya nggak ngerti ya. Tetapi Pak Juma tidak bisa menunjukkan, kalau kata saya mungkin belum bisa ya menunjukkan kepada saya ya apa kriteria agama yang benar gitu loh. Karena di tempat saya tidak ada satu pernyataan taat kepada Rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada Allah, taat kepada Nabi. Nabi adalah pelaksana ketetapan, Nabi adalah penjalan ketetapan, dan Nabi adalah melaksanakan perintah dari Tuhannya, dan Tuhan sama sekali tidak pernah memberikan otoritasnya kepada seorang nabi, bahkan memberikan kemuliaannya kepada seorang nabi. Ya,
Ya, di tempat kami itu tidak betul, tidak benar ya, karena seorang nabi mereka di tempat kami bahkan mereka tidak menyebut nama mereka saat mereka membuat kitab ya. Bahkan para rasul, murid-murid Yesus sama sekali tidak mencuri kemuliaan Tuhan itu dan mengatakan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, barang siapa taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Oh tidak, yang satu-satunya yang berhak mengatakan seperti itu adalah Yesus. Barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Barang siapa menuruti firman-Ku, dia telah menuruti firman Bapa. Barang siapa percaya kepadaku, percaya kepada Bapa, karena aku dan Bapa adalah satu. Tetapi di dalam Alkitab, di kitab Bapa, ini perkataan sama tertulis oleh Nabi Muhammad. Barang siapa taat kepada Rasul, dia telah taat kepada Allah. Lalu Anda mengatakan bahwa apa itu bukan ajaran yang benar. Menurut saya ini justru harus merupakan pertanyaan besar ya. Bahkan di dalam Al-Ahzab 36, dan tidaklah patut bagi laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sungguh-sungguh telah sesat yang nyata. Ya, ini ada dua oknum yang tidak bisa diganggu gugat dan tidak bisa dipisahkan. Sama kalau menurut saya sama kedudukannya. Karena apa? Karena Rasul membuat ketetapan. Ya, di tempat kami pembuat ketetapan, bahkan hukum Taurat itu adalah Elohim sendiri, dan Musa sama sekali tidak berani, dan bahkan semua rasul, semua nabi tidak berani menyebut nama mereka pun sendiri di dalam Alkitab mereka, karena yang dimuliakan, yang dipuji, yang disembah, yang disiarkan itu adalah Tuhannya. Ya, dari sini saya tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah yang benar, karena dalam konsep Tuhan dengan Rasul itu tidak ada bedanya di tempat Bapak. Kalau di kami ya Rasul itu adalah pelaksana, Rasul adalah hamba, bukan sama kedudukannya seperti di tempat Bapak ya. Lalu Bapak mengatakan petunjuk ya, yang tidak benar adalah yang mengatakan perintah dianggap kutukan. Siapa yang menganggap kutukan itu bahkan berkat, itu bahkan pelaksana, ya itu bukan berkat, bahkan itu mujizat, bahkan itu karunia ya. Keselamatan diberikan Tuhan itu adalah karunia ya. Enggak ada yang seperti Bapak bilang. Ya, terima kasih. Ya, silakan Mas Juma. Oke. Jadi ketika dikatakan seperti yang diterangkan oleh Ibu Uti, atiullah wa atiur rasul. Siapa yang taat kepada Allah, berarti dia taat kepada Rasul. Siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Kok bisa kayak begitu? Iya, karena perintahnya dari Allah adalah sembahlah aku. Perintah dari Allah, sembahlah aku. Perintah dari Rasulullah, sembahlah Allah. Berarti siapa yang taat kepada Allah, siapa yang taat kepada Rasul, maka inti dari ketaatannya itu adalah menyembah hanya kepada Allah dan mendudukkan Rasul sebagai utusan Allah. Yohanes 17 nomor 19, Yohanes 3 nomor 36, Yohanes 14 nomor 15 sampai 31. Apa inti daripada ajaran Yesus? Barang siapa yang sesungguhnya barang siapa yang menuruti firman-Ku, dia tidak menuruti firman-Ku tetapi menuruti firman yang mengutus aku. Barang siapa yang menerima aku, dia tidak menerima aku tetapi menerima dia yang telah mengutus aku. Artinya kata ini jelas, pernyataan ini adalah atiullah wa atiur rasul. Siapa yang menerima aku, maka dia sama dengan menerima dia yang telah mengutus aku. Itu implementasinya sama. Lalu kemudian ketika berbicara mengenai kutukan, kita banyak melihat data di dalam kitabnya teman-teman Kristen. Matius 27. Lalu kemudian diterangkan juga di dalam beberapa data, Efesus 2 nomor 15. Bagaimana kemudian dikatakan hukum Tuhan itu adalah sebuah kutukan. Dan kutukan itu tentu adalah hukum Taurat. Dikatakan di dalam Roma 4 nomor 14, sebab jika mereka mengharapkan dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Coba. Dia menganggap hukum Taurat itu adalah sesuatu yang tidak baik. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Apa artinya? Dia anggap bahwa Taurat itu tidak ada kebenaran di dalamnya. Galatia 2 nomor 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya, seandainya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Berarti tidak ada kebenaran menurut hukum Taurat. Ini fakta, ini dalil. Hukum Tuhan dianggap sebagai sebuah kutukan. Bukankah ini suatu penyesatan yang nyata? Hukumnya yang dianggap
hukum Torah itu adalah sebuah keniscayaan menganggap itu bisa membuat orang masuk ke dalam keselamatan. Ibrani 10. Di dalam hukum Torah hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Na'udzubillah, menghujat dan sangat keji terhadap perintah Tuhan. Sementara Ulangan 11 nomor 1, kunci keselamatan adalah taat kepada hukum Torah. Mana yang benar? Kristen atau ajaran yang datang kepada para nabi terdahulu? Ingat sekali lagi, Ibrani 10 nomor 1, tidak ada keselamatan dalam hukum Torah. Demikian. Ya, jadi Pak Juma nggak menjawab, nggak membantah saya sama sekali. Ya, Pak Juma mengatakan bahwa Rasul dan Allah itu ya taat kepada Rasul, taat kepada Allah, karena Allah mengajarkan untuk taat kepada Rasul, Rasul mengajarkan untuk taat kepada Allah. Ya, tidak seperti itu, Pak. Saya sudah bilang tadi, ini satu-satunya perkataan yang ada di dalam Alkitab yang berani melakukan dan mengatakan seperti ini adalah Tuhan Yesus. Bahkan Rasul Paulus yang Anda sesat-sesatkan itu, dia tidak berani mengatakan ikutlah aku, taatilah aku ya. Barang siapa taat kepada aku, taat kepada Yesus. Enggak ada dia mengatakan begitu. Dia hanya berani mengatakan diikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Yesus gitu kan. Ya, karena apa? Yesus berani mengatakan barang siapa telah melihat aku telah melihat Bapa, karena Bapa itu roh dan roh itu tinggal di dalam dirinya. Ketika Rasul Filipus mengatakan di mana Bapa itu berada, jelas Yesus mengatakan Bapa yang roh itu ada diam di dalam dirinya. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Jadi ini pernyataan yang krusial sekali. Jadi ketika ada seorang rasul yang berani atau mengatakan hal yang sama seperti Yesus, pertanyaannya bukan karena dia mengajarkan mengikuti Tuhannya, bukan. Tetapi pertanyaannya adalah apakah dia menganggap dirinya sama dengan Bapaknya, dengan Tuhannya? Apakah dia adalah Tuhannya itu sendiri? Karena apa? Jelas dikatakan dia pembuat ketetapan hukum Taurat yang tinggi, agung, tinggi itu dia juga pembuatnya. Bagaimana mungkin ada rasul berani mengatakan hal seperti ini, sedangkan dia adalah seorang hamba gitu loh. Dan Yesus berani mengatakan itu karena jelas aku dan Bapa adalah satu. Kalau kamu tidak percaya bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, setidak-tidaknya percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu. Dia bukan hanya menyatakan bahwa Bapa itu diam di dalam dirinya, tetapi dia menunjukkan segala perbuatan-perbuatannya. Ya, lalu Bapa meleset-melesetkan kepada Paulus yang melajarkan ajaran keji yang mana ketika semua yang Bapak bilang ya, Rasul Paulus itu keji, berbeda, berbanding terbalik dengan rasulnya Bapak ya. Jauh asap daripada api, jauh berbeda sekali ya. Kejinya di mana ya? Tidak ada kekejian yang dilakukan oleh Rasul Paulus hanya karena dia mengatakan bahwa hukum Taurat itu sudah tidak kuasa lagi. Ya memang begitu, bukan hanya Rasul Paulus yang mengatakan begitu. Semua rasul-rasul bahkan nabi-nabi juga mengatakan seperti itu. Hanya Pak Juma saja yang tidak mengerti dan meleset-melesetkannya. Rasul Paulus itu dia bermaksud murni di dalam 2 Korintus 2 ayat 17. Rasul Paulus itu mengasihi jemaatnya, 1 Korintus 12 ayat 4. Rasul Paulus itu hidupnya dikuasai dengan ketulusan ya. Rasul Paulus itu tidak memalsukan firman Allah, tidak berlaku licik di dalam 2 Korintus 4 ayat 23. Dan Rasul Paulus itu memuliakan Kristus ya, dia tidak memberitakan sudah dirinya. Selesai. Ya. Silakan Mas Juma. Ya, jadi pengikut Paulus mesti memang mendudukkan Paulus itu sebagai manusia mulia. Padahal pekerjaannya adalah mengajarkan kekejian. Apa bukti ajaran kekejiannya? Perintah Tuhannya dianggap sebagai kutukan. Apa perintah Tuhannya? Apa yang tertuang di dalam kitabnya Bani Israel, yaitu hukum Taurat, dianggap sebagai sebuah kutukan. Nabi mana yang mengajarkan Taurat itu adalah kutukan? Hanya nabi palsu yang mengajarkan itu. Nabi tidak akan pernah mau mengatakan perintah Tuhan itu adalah sebuah kutukan dan sengat maut. Tapi nabi palsu berani mengatakan bahwa perintah Tuhan itu adalah sengat maut. Dan itu dilakoni oleh pendiri agama Kristen. Nah, coba kita lihat. Ketika Yesus menerangkan tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat. Sebelum semua itu terjadi, langit, bumi lenyap. Langit, bumi belum lenyap. Tapi kemudian diajarkan oleh Paulus ya, bahwa dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka kita dibebaskan
dari hukum Torah bersama dengan ketentuan dan hukum yang ada di dalamnya. Apakah ini tidak keji? Apakah ini tidak jahat? Jahat sekali. Perintah Tuhannya dianggap kutukan. Ketika kemudian Tuhan mengajarkan kepada Bani Israel bahwa hiduplah dengan ketentuanku, hiduplah dengan setia di dalam perintah-perintahku, jangan kau meninggalkan apa yang kuperintahkan kepadamu. Bahkan dikatakan di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Jadi kalau ada orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan, kata Tuhan, dia terkutuk. Nah, sekarang pertanyaannya, Paulus in the gang, termasuk Ibu Uti, apakah mereka masih menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan? Tidak. Berarti terkutuk. Dan seluruh bangsa itu harus berkata, amin. Ulangan 27 nomor 26 dibantah oleh Paulus. Tidak terkutuk kok. Asalkan Yesus mati dengan terkutuk. Tidak terkutuk. Nah, inilah ajaran yang sangat keji. Nabi Tuhan, utusan Tuhan, Rasul Tuhan yang bernama Yesus dianggap mati terkutuk untuk menghapuskan kutukan hukum-hukum Tuhan yang ada dalam hukum Torah. Jadi semua tidak asal ngomong. Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan atau dengan pembuktian kelakuan. Kristen tidak melakukan pembuktian dengan perbuatan hukum Taurat itu. Berarti mereka adalah manusia terkutuk. Demikian. Ya, jadi Pak Juma tidak menjawab, tidak membantah, jadi mengiyakan saja. Ketika pernyataan saya tidak dibantah, tidak dijawab, tidak diklarifikasi, itu artinya Pak Juma menerima semua perkataan saya, ya, bahwa Rasul di tempat Pak Zuma tidak sama dengan Rasul di tempat kami, ya, tidak sama dengan Yesus dengan Paulus, tidak sama dengan Yesus dengan Matius, dan tidak sama dengan Yesus dengan ke-12 muridnya, di mana ke-12 muridnya itu menyebut nama mereka saja di dalam kitab mereka sama sekali tidak berani. Tetapi di tempat Bapak jelas dikatakan bahwa nabi Bapak membuat ketetapan, ya. Kalau Bapak memaksakan bahwa ketetapan 10 hukum Taurat itu ditetapkan oleh Rasul juga, saya sudah geleng kepala, ya. Terserah, itu iman Anda, ya. Tetapi seharusnya Anda berpikir keras, ya. Apakah betul seorang utusan boleh menetapkan atau bahkan dialah penentu, pembuat hukum ketetapan dari Tuhan itu? Apakah betul dia aja hanyalah seorang Rasul gitu kan? Itu harus harus membuatkan pemikiran yang keras buat Pak Juma. Adapun Pak Juma merendah-rendahkan, yang mengatakan bahwa Rasul Paulus itu dia adalah penyesat, yang Pak Juma tidak tahu adalah Pak Juma mengambil ayat orang sesuka hati, ya. Ketika Yesus mengatakan aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat tetapi untuk menggenapinya, kata menggenapi saja Pak Juma nggak tahu, karena di Alkitab menggenapi itu artinya memenuhi segala nubuatan. Menggenapi itu maksud Yesus adalah segala nubuatan yang menulis tentang dia genapi. Ketetapan hukum Taurat, ya, yang menulis tentang hukum pengampunan dosa di dalam Imamat 5, Imamat 6, Imamat 7 itu adalah dengan darah, dan inilah yang sedang digenapi oleh Yesus, ditepati oleh Yesus. Segala sesuatu yang disosialisasikan sejak zaman dulu bahwa tidak ada pengampunan, ya, kalau tidak ada penumpahan darah anak domba itu tidak akan ada pengampunan, dan Yesus telah menggenapinya di kayu salib. Tidak ada kesalahan sedikit pun dari Rasul Paulus, karena yang mengatakan ini bukan hanya Rasul Paulus, bahkan Yesus sendiri mengatakan, ya, barang siapa makan dagingku, minum darahku, mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Daging dan darah yang akan dia curahkan di kayu salib itu, ya. Jadi Pak Juma jawab saya, kalau Pak Juma tidak menjawab bahwa Allah dan Rasulnya membuat ketetapan, bahkan Muhammad mengatakan taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Apakah Allah dan Muhammad itu satu, ya? Apakah Muhammad itu berhak, atau apakah kalian juga mempunyai Tuhan, atau apakah ini yang dimaksud dengan kami, yaitu Allah, Muhammad, dan Jibril?
Pak Juma harus jawab itu ya. Lalu Pak Juma mengatakan bahwa yang terkutuk di kayu salib itu dikutuk oleh Rasul Paulus. Oh maaf, lagi-lagi penyelewengan gitu. Nggak ngerti tetapi sok ngerti gitu kan. Dikatakan oleh Yesus ya, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat tetapi untuk menggenapinya, dan itu menggenapi di dalam Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu yang digenapi oleh Yesus. Emang apaan pikir Pak Juma? Oke? Ya. Baik. Jadi atiullah wa atiur rasul itu juga berlaku kepada Yesus memang. Yang salah kemudian adalah adanya ajaran keji yang sangat keji dan sangat kejam ketika Rasul ini dituhankan. Apa pembuktiannya? Ketika Allah mengatakan atiullah wa atiur rasul, itu diaminkan terlebih dahulu oleh Yesus. Yohanes 14 nomor 23 nomor 24. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia menuruti perkataanku. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami, berarti aku dan Bapa, akan datang kepadanya dan diam bersama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti perkataanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan datang daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Berarti atiullah wa atiur rasul. Itu berlaku kepada Yesus. Jadi Rasul Muhammad SAW dan juga Yesus itu kedudukannya sama. Sama-sama utusan yang kudu wajib diikuti perkataannya. Ingat, roh yang datang setelah Yesus terangkat ke langit adalah roh yang menerima firman dan berkata-kata bukan dari dirinya sendiri. Sehingga perkataannya itu adalah perkataan Tuhan. Jadi dikatakan atiullah dan wa atiur rasul, bukan berarti Rasul itu juga Tuhan. Hanya pemikir lemah, ajaran pagan yang mengimani Rasul itu adalah Tuhan. Nah sekarang coba mari kita lihat ajaran menyimpang yang dilakukan oleh Ibu Uti in the gang. Ketika dikatakan bahwa hukum Torah itu kalau tidak ditepati dengan perbuatan, maka manusia itu terkutuk. Apa yang terjadi terhadap Ibu Uti in the gang? Dia justru tidak lagi melakukan hukum Torah. Apa sebabnya? Karena hukum Torah itu dianggap sebagai kutukan. Siapa yang mengajarkan ini? Tuhannya. Siapa Tuhannya? Yang disebut Yesus sebagai Bapa. Iblislah yang menjadi bapakmu. Yohanes 8 nomor 44. Kok bisa ada iblis dijadikan sebagai Bapa? Ya, apa sebabnya? Indikasinya jelas. Sebab kau mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa mengimani hukum Torah itu sebagai kutukan? Atas keinginan Tuhan? Bukan. Atas keinginan Yesus? Bukan. Atas keinginan para nabi? Bukan. Tapi atas keinginan siapa? Keinginan Paulus. Berarti Bapa yang menjadi iblis itu adalah itu. Itulah yang menjadi Bapak Ibu Uti saat sekarang. Menjadi Kristen, meninggalkan perbuatan untuk mentaati hukum Torah, itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Padahal datanya menjelaskan Ulangan 27 nomor 26, barang siapa yang tidak menepati hukum Torah dengan perbuatan, maka dia terkutuk dan orang-orang sebangsa harus mengatakan amin. Masih kurang. Jadi yang terkutuk dan ajaran keji itu siapa? Itu jelas itu, nggak diragukan. Demikian. Baik, terima kasih Mas Juma. Silakan Bu Uti. Ya, jadi Pak Juma ngapain sih, saya bertanya, ngapain sih Anda bicara tentang hukum Taurat? Emang apa sih hukum Taurat di mata Muslim? Pernahkah saya minta ya ayatnya sehingga Anda membela-bela hukum Taurat itu kepada kami. Saya minta ayatnya di mana diturunkan tertulis 10 perintah hukum Taurat beserta dengan beberapa itu yang tertulis di dalam kitab Imamat beserta dengan yang banyak-banyak itu tertulis di kitab Anda. Apa itu hukum Taurat? Kalian nggak ngerti gitu loh. Apa hukum Taurat itu buat kalian? Apa hubungannya? Muhammad tidak mengajarkan kalian untuk mematuhi hukum Taurat ya. Sama sekali tidak mengajarkan kalian untuk mematuhi hukum Taurat karena tidak tertulis di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis atau dimanapun di dalam keagamaan orang Muslim tidak ada itu hukum Taurat. Kalian mengambil-ngambil, bahkan Muhammad tidak pernah menyebut-nyebut nama ya, menyebut hukum Taurat itu yang ke-10 itu untuk kalian tetapkan. Jadi kalian jangan nyalain orang tentang hukum Taurat. Kalian tidak tahu apa itu hukum Taurat. Hukum Taurat itu diberikan hanya
hanyalah merupakan gambaran bahwa tidak satu orang pun akan mampu melakukan segala perbuatan atau perintah-perintah yang tertulis di dalamnya. Sama sekali bukanlah penyelamat. Hukum Taurat itu hanyalah gambaran menuju kepada pembebasan Tuhan. Hukum Taurat itu diberikan supaya orang-orang Israel itu mengerti bahwa tidak ada satupun orang bisa selamat oleh perbuatan-perbuatan jasmani lahiriah daging. Anda baca di dalam Imamat ya, hukum Taurat pengampunan dosa akhirnya hanya berfokus kepada penyembelihan anak domba, ya, penyembelihan lembu sapi ya, yang tambun, yang bersih, yang disosialisasikan, yang digambarkan, yang dibuat supaya orang-orang Israel itu mengerti tidak ada pengampunan dosa tanpa adanya penumpahan darah. Dan ini mereka sudah sosialisasikan, dan inilah yang Yesus maksudkan. Dia tidak datang untuk mengubah nubuat-nubuat penghapusan dosa dengan darah itu, tetapi untuk menggenapinya. Bahkan Raja Daud telah mengajarkan kepada kami, bukan cuma Paulus, bahwa tak satu pun orang bisa memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena begitu besar harga pembebasan itu. Saya selamat karena saya ini diselamatkan oleh Allah. Di dalam Mazmur 49, ini doktrin dari awal. Nabi-nabi juga mengatakan seperti itu. Dan hukum Taurat, saya mau tanya, Pak Juma, tunjukkan kepada saya di mana ada hukum Taurat tertulis di tempat Bapak yang mengajarkan sama persis 10 hukum Taurat di Gunung Sinai dan tambahan-tambahannya yang begitu banyak ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan hukum Taurat. Jadi jangan menyalah-nyalahkan Rasul Paulus. Rasul Paulus nggak salah, bahkan dia menuruti apa yang tertulis di dalam apa yang diajarkan oleh Yesus Ya, gitu loh. Stop, Budi. Ya, silakan Mas Juma. Oke, terima kasih ya. Jadi kalau berbicara mengenai hukum Taurat, Al-Quran tidak punya kewajiban untuk itu. Kenapa? Al-Quran tidak mengatakan kitabnya Bani Israel adalah perjanjian usang, perjanjian lama. Nah, seperti dengan kitab Anda, mengatakan kitabnya orang perjanjian lama dan mengatakan kitabnya perjanjian baru. Dengan begitu, maka perjanjian Tuhan dengan Bani Israel itu dianggap sudah tidak terpakai, dan perjanjian baru itu adalah kitab Anda yang akan terpakai. Artinya, Anda membatalkan hukum di dalam kitabnya agama lain. Kalau Anda berbicara mengenai 10 hukum, di Al-Quran ada. Quran Al-Asar ayat 23. Ya. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menerangkan tentang hukum Taurat. Al-Baqarah ayat 22, kemudian An-Nisa ayat 116, Al-Jumu'ah ayat 9, kemudian ada juga di dalam Al-Isra ayat 23, dan seterusnya. Jangan ada ilah lain. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu hukum Taurat. Kalau berbicara mengenai konsep akidah. Tapi itu tidak jadi masalah. Karena Islam itu tidak ada terkait membatalkan hukum Yahudi, kemudian menggantikan Tuhan mereka dengan Rasulullah Muhammad SAW. Tidak sama seperti agama Anda. Hukum Taurat itu adalah ketentuan Tuhan. Harus setia memegang hukum Taurat, kata Tuhan. Tidak boleh, tidak ada yang diselamatkan tanpa mentaati hukum Taurat, kata Tuhan. Di dalam kitabnya Bani Israel. Tapi kemudian agama Anda justru menuduh hukum Taurat itu adalah sebuah kutukan. Nah, di mana tanggung jawab Anda mengatakan agama kami adalah agama benar, agama kami adalah agama kasih? Sementara kutukan demi kutukan Anda nisbahkan kepada ketentuan Tuhan. Galatia 3 nomor 13. Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Siapa yang mengajarkan kalian hukum Taurat itu adalah kutukan? Nenek yang keberapa yang mengajarkan kalian itu? Hukum Taurat itu adalah kunci keselamatan bagi Bani Israel. Siapa yang mentaati hukum Taurat, keselamatan tertoreh untuk Israel. Yesus pun mengatakan itu. Matius 5 nomor 19. Lalu siapa Paulus ini yang mengajarkan bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan? Ini ajaran yang paling terkeji di antara seluruh agama. Kalau Hindu Buddha tidak pernah mengaku sebagai agama samawi, tapi yang satu ini ngaku sebagai agama samawi, tapi kekejiannya na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mengajarkan manusia bahwa perintah Tuhan yang datang kepada manusia melalui perantara Nabi itu adalah sebuah kutukan. Dari mana Kristen tahu hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah sebuah kutukan? Nenek yang mana yang mengajarkan itu? Ayo, jawab saya.
Siapa yang mengajarkan hukum Taurat itu adalah sebuah kutukan? Pertanyaan simpel, supaya kita tahu bahwa ajaran mana yang keji. Sederhana, silakan. Baik, terima kasih. Silakan Bu Uti. Ya, ajaran yang keji yang saya bilang tadi adalah Tuhannya dengan nabinya sama gitu loh ya. Setara. Pak Juma nggak bisa menaruh itu, nggak bisa melewati itu, nggak bisa menyangga itu sama sekali. Ketika ada ketetapan yang dibuat oleh sama-sama Tuhan dengan Rasulnya, saya bertanya, bagaimana mungkin ada Rasul mengambil kemuliaan Tuhannya, sedangkan Rasul Paulus yang Anda bilang keji-keji itu, dia sama sekali tidak menuliskan namanya, bahkan semua rasul-rasul di tempat kami, dia mendahulukan Tuhannya, mengikuti perintah Tuhannya. Ya, perintah Tuhan kami, sudah saya kasih tahu, konsep Anda tentang hukum Taurat itu salah centang perenang, Anda hanya mengambil apa yang Anda mau. Saya minta bukti, di mana ada perintah hukum Taurat di tempat Anda? Sama sekali tidak ada. Kalaupun ada hukum yang katanya tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, itu hanya kebetulan sama saja. Tetapi hukum yang di tempat Anda, di tempat kami, hukum Taurat mengatakan jangan membunuh, betul-betul jangan membunuh. Tetapi di tempat Anda kan beda konsep. Jangan membunuh, asalkan ada begini-gini. Dilarang membunuh asal dengan cara begini, beda. Ya, dilarang bersaksi dusta, tetapi ada asalnya. Tidak sama, penekanannya tidak sama dan bukan keluar dari Tuhan yang sama ya. Jadi nggak ada gunanya Anda memaksa-maksakan kami harus patuh kepada kami ini salah tentang hukum Taurat. Anda sendiri tidak memahaminya. Apa itu hukum Taurat? Yesus mengatakan di dalam Matius 22, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini Yesus yang ngomong, ini Yesus yang ngajarin. Bahkan kata menggenapi juga Anda tidak tahu. Ya, Anda boleh baca di dalam kitab Matius apa itu arti kata menggenapi. Menggenapi itu adalah memenuhi segala ramalan-ramalan, nubuat-nubuat yang menulis tentang penebusan itu. Ini yang dimaksud oleh Yesus dan ini yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Yesus mengajarkan hukum yang benar adalah hukum kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Itulah kesimpulan dari semua hukum Taurat. Alkitab menunjukkan di dalam imamat hukum Taurat itu hanyalah gambaran ya, gambaran tentang darah Yesus. Hukum Taurat itu hanya mengingatkan, menyadarkan manusia, oh kalau saya melakukan ini saya berdosa ya. Tetapi untuk minta pengampunan dosa ya mereka datang kepada darah anak domba ya. Hukum Taurat itu hanya membuat mereka untuk tahu, oh ini dosa, ini tidak, ini dosa, ini tidak. Tetapi buntut-buntutnya adalah kembali kepada darah pengampunan anak domba itu. Ya, ini yang harus Anda ketahui ya. Jadi Anda salah menilai tentang Rasul Paulus dan saya minta mana hukum Taurat di tempat Anda sehingga Anda menyalah-nyalakan Paulus. Apa itu? Apakah Rasul Muhammad juga setara dengan Tuhannya? Jawab saya. Silakan. Baik, terima Tidak kasih. menjawab pertanyaan saya. Siapa yang mengajarkan hukum Tuhan itu adalah sebuah kutukan. Sama sekali tidak dijawab. Terkait dengan perintah membunuh, agama yang paling sadis di atas muka bumi ini menorehkan tentang berita sejarah pembunuhan, ditorehkan ranking pertama adalah agama Kristen. Catat itu. Catat itu. Berdirinya Indonesia diawali dengan pembunuhan yang dilakukan oleh yang beragama Kristen. Apakah ada dalil dalam kitabnya yang mengajarkan itu? Ya. 1 Samuel 15:3, tumpaslah, bunuhlah laki-laki, wanita, anak-anak, bayi, hewan. 1 Samuel 6 nomor 19, Tuhan membunuh 70 orang dari rakyat itu. Lukas 19:27, Yesus mengatakan, bunuhlah mereka di depan mataku. Yosua 6 nomor 21, mereka menumpas laki-laki, wanita, tua, muda, lembu, domba, keledai, cicak, dan semuanya. Hakim-hakim, Kejadian, Ulangan, Kejadian, Samuel, Yesaya, Lukas, semua perintahnya membunuh, dan membunuh. Terakhir, Tuhannya dibunuh di atas tiang salib. Katanya jangan membunuh. Tuhan pun mereka bunuh, Pak. Jadi saya katakan kepada Ibu Uti, Paulus itu lebih Tuhan daripada Hasem. Catat itu. Paulus itu lebih Tuhan daripada Hasem. Kenapa? Tuhan mengatakan, aku akan memasukkan hukum Torah ke dalam batin setiap Bani Israel. Yesaya 31 nomor 33. Apa yang dikatakan kemudian oleh Tuhannya Ibu Uti, Paulus?
Tidak ada yang dibenarkan dengan mentaati hukum Taurat. Siapa yang lebih Tuhan di sini? Siapa yang lebih Tuhan? Ulangan 11 nomor 1 diterangkan, kasih setiamu adalah ketika engkau setia di dalam menjalankan ketetapan, hukum-hukum, dan aturanku. Dan itulah orang yang benar, pasti dia memperoleh hidup. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan loh yang mengatakan itu. Tapi apa kata kemudian Tuhan yang baru yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 8 nomor 44, iblis saya menjadi bapakmu. Barang siapa yang hidup di dalam Taurat, maka dia tidak akan memperoleh karunia Yesus Kristus. Roma 4 nomor 14, sebab jika mereka yang mengharapkan dari hukum Taurat menerima bagian dijanjikan oleh Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Na'udzubillah. Tidak sia-sia Yesus mengatakan, iblis yang menjadi bapakmu. Galatia 2 nomor 21. Aku tidak menolak kasih karunia Tuhan. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Berarti di Taurat itu tidak ada kebenaran, maka Yesus harus mati. Harus Anda sadar itu, bahwa Paulus itu lebih Tuhan daripada Hasem, lebih Tuhan daripada Yotefave. Batal semua perintah Yotefave, kemudian yang tegak kemudian adalah perintah Bapak Paulus. Dan itu Anda aminkan. Terima kasih Mas Juma. Sebelum dilanjutkan kepada Bu Uti, ada pemberitahuan lagi ya, berita gembira buat kita. Ada nambah lagi saudara seiman kita hari ini telah menjadi seorang mualaf dari Hong Kong, yaitu adalah Bapak siapa tadi, Mbak Yosel? Bisa diberitahu Bapak Dance. Bapak Dance. Kita ucapkan takbir dulu ya, teman. Allahu Akbar. Takbir dulu ya teman-teman ya. Ntar ya. Allahu Akbar. Dance yang kemarin dialog dengan saya ya Bang. Ya, ini. Tuh. Allahu Akbar. Hamba Ayo terus. kita takbir semua ini, kita nambah saudara kita. Luar biasa. Ya, dia meninggalkan Ya Tuhan Beliau Allah. Paulus. memberitahu berarti. saya Alhamdulillah. dengan mualaf Amerika dan Ipung dan juga Ustadz Kainama, karena beliau kemarin sempat datang ke Surabaya ya, beliau berkeinginan ke rumah saya, tetapi karena memang saya tidak ada di sana, karena memang sering ini ya, sering komunikasi dengan saya dari dulu, jadi alhamdulillah beliau memutuskan untuk mualaf. Yes, that is alhamdulillah. Dan ini ada beberapa juga yang memang mau ini ya. Akan mualaf lagi ini. Iya, karena memang komunikasi itu selalu ketika berdiskusi, karena memang maaf ya, karena saya menggunakan tidak bahasa Indonesia ya. Karena Nah, ini teman-teman ya diartikan sendiri, saya nggak paham karena saya itu bisa cuma bahasa Bugis, karena ini bahasa Jawa saya nggak ngerti ini. And you must pay about the consequence in your change bla 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 bla, ini dibaca sendiri. 2 screenshot sudah saya share di sini dan karena saya akan hadirkan. Insya Allah kita akan hadirkan beliau untuk masuk ke JJ dan kita akan wawancarai sedikit. Ya teman-teman, ya kita ucapkan terima kasih untuk Mbak Yosel yang telah memberitahukan ini. Dan sekali lagi kita ucapkan takbir ya, Allahu Akbar, kita telah era baru lagi. Ya teman-teman. Ya itu aja pemberitahuannya. Sekarang kita masuk ke diskusi selanjutnya. Silakan di-share screen-nya untuk timernya dan berlanjut ke Bu Uti. Maaf tadi saya agak ganggu sedikit. Iya, terima kasih ya. Sebentar, timernya dimunculkan dulu. Giliran saya Bang ya. Loh, baru ngomong kok saya. Lanjut Bu, silakan Bu Uti. Ya, jadi gitu ya. Jadi Pak Juma tidak bisa ya. Memang tidak ada hukum Taurat di tempat kalian. Adapun yang mirip-mirip itu hukumnya tidak sama dengan kami ya. Hukum membunuh, hukum mencuri, hukum jangan mengingini istri sesamamu tidak ada ya di tempat kalian ya. Jadi itu bukanlah hukum Taurat yang kalian kais-kais supaya itu menjadi sama dengan kalian. Hukum Taurat di tempat kami jelas Alkitab mengatakan itu adalah gambaran ya untuk memperingati orang Yahudi supaya mereka tahu mana yang berdosa, mana yang tidak. Sudah saya kasih tahu bahwa ketetapan dari Yesus sendiri di Matius 22. Yesus sendiri telah mengatakan ya hukum yang paling utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia, dan itu sudah mencakup seluruh hukum Taurat. Yesuslah yang mengajarkan itu. Lalu Anda menyalah-nyalahkan Rasul Paulus ya, seolah-olah Rasul Paulus ini bersalah karena dia mengajarkan hal yang sesat. Tetapi yang perlu Bapak ketahui, Bapaklah yang
menyesatkan semua orang. Seolah-olah Paulus itu Anda jadikan kambing hitam bahwa Paulus mengajarkan yang sesat. Padahal Bapak sendiri tidak tahu apa itu hukum Taurat karena tidak ada di tempat Bapak dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan keimanan Muslim ya. Lalu saya mau memberitahu ya, Paulus tidak membuat ketetapan sama dengan Rasul Anda ya, itu yang harus Anda ketahui. Paulus tidak dipuji-puji oleh malaikatnya dan tidak dipuji-puji oleh Tuhannya. Bahkan Paulus memuji Tuhan dan memprioritaskan Tuhannya. Tetapi di pihak Anda, Tuhan Anda, malaikat Anda dan berlaksa-laksa malaikat di bumi dan di sorga memuji-muji Rasulnya yang katanya hanyalah seorang hamba ya. Ini harus Anda pikirkan ya. Lalu dikatakan bahwa kamu tidak dianggap beriman kecuali kamu mengasihi ya Rasulnya, melebihi mengasihi orang tuanya, melebihi mengasihi saudaranya. Ini sama persis dengan mencuri kemuliaan Tuhan. Karena Alkitab kami mengatakan yang berani mengatakan seperti itu adalah Yesus sendiri karena dia itu satu dengan Bapa ya. Dan sekali lagi saya mau ajarkan ya, semua ayat-ayat yang Anda ambil Ulangan 11 nomor 1, Yohanes 8:49 semuanya asal comot ya, tanpa tahu maksudnya, tanpa tahu konteksnya, tanpa tahu mengerti apa maksudnya. Jelas saya sudah kasih tahu bahwa Yesus sendirilah yang mengajarkan bahwa hukum kasih itu di atas segalanya dan Yesus menggenapi itu semua dengan kematiannya di kayu salib. Adapun Anda mengatakan bahwa di dalam kekristenan itu kejam, jauh lebih kejam yang mengkafir-kafirkan orang karena Alkitab kami mengatakan barang siapa yang mengkafir-kafirkan orang, dia itu harus dihadapkan ke muka agama ya. Rasul kami mengajarkan ya, Rasul Paulus mengajarkan kepada kami ketika dia bertemu dengan Tuhannya, dia berubah dari yang kejam berubah menjadi baik ya, tetapi bandingkan dengan di tempat Anda. Ya. Oke. Jadi ketika Anda mengatakan dalam Al-Quran tidak ada hukum Taurat, jangan membunuh, surah An-Nisa 93. Jangan berzina, An-Nur ayat 3. Jangan mencuri, Al-Maidah ayat 38. Jangan bersumpah atau bersaksi dusta, An-Nahl 91. Semua ada di dalam Al-Quran. Jangan memiliki milik orang lain, Al-Baqarah ayat 180, An-Nisa ayat 2 dan seterusnya. Semua ada di dalam Al-Quran. Hormati orang tuamu, Al-Isra ayat 23. Ada dalam Al-Quran semuanya. Hukum apa yang ada dalam Torah itu yang kemudian Anda katakan dalam Al-Quran tidak ada? Kalaupun Anda tidak menemukan di dalam Al-Quran, minimal Al-Quran tidak mengatakan hukum Taurat itu adalah kutukan. Nah, sekarang kita pandai, ajaran kita pandai yang Anda harus bertanggungjawabkan. Di mana hukum Tuhan dianggap sebagai sebuah kutukan. Tadi saya sudah mengatakan, pendiri agama Anda atau Bapak yang Anda sebut Paulus itu mengajarkan bahwa aku tidak menolak kasih karunia Tuhan. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Torah, maka sia-sialah kematian Kristus. Artinya, Yesus ini meninggal mati oleh karena di hukum Torah itu tidak ada kebenaran. Maka dia harus mati. Roma 4 nomor 14, sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Torah menerima bagian yang dijanjikan oleh Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Betapa kejinya ajaran ini. Galatia 3 nomor 13. Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ini yang saya tanya dari tadi. Sejak kapan hukum Taurat itu disebut kutuk? Dan kenapa aturan Tuhan yang menyebabkan manusia itu masuk ke dalam kerajaan surga justru dianggap sebagai kutukan? Sementara kutukan yang dimaksud di dalam kitabnya Bani Israel adalah orang yang tidak menepati perkataan yang ada di dalam hukum Taurat itu dengan perbuatan. Itulah yang dikutuk. Sementara Paulus terbalik. Yang melakukan hukum Taurat dengan perbuatan justru itu yang terkutuk. Berarti ketika Paulus lebih diaminkan perkataannya daripada perkataan Tuhan, maka benarlah apa yang dikatakan oleh Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa hukum Taurat itu dianggap sebagai kutukan? Paulus, diaminkan oleh Ibu Uti. Jadi tidak ada yang salah yang saya uraikan. Ya, Matius 21 nomor 31.
ketika ajaran Paulus itu jadikan sebagai acuan, buktinya pesundal, pelacur lebih dulu masuk ke dalam kerajaan sorga. Padahal mereka tidak mengimani Yesus masih terkutuk di atas tiang salib. Tapi lebih dulu masuk surga. Kenapa? Karena mereka mentaati hukum Torah. Orang-orang kudus bangkit ketika kuburan terbelah. Dia tidak mengimani Yesus masih terkutuk. Tapi mereka bangkit dari kematian. Kenapa? Karena mereka taat pada hukum Torah. Jadi hukum Torah itu adalah keselamatan. Sementara apa yang diajarkan oleh Paulus itu adalah kekejian. Terima Demikian. kasih Mas Juma. Ya, silakan, jadi Budi. ini maunya Pak Juma sendiri ya. Kita juga melihat ya maunya Pak Juma, pengajaran Pak Juma, penyelewengan Pak Juma, mengajarkan ajaran orang lain, sedangkan saya sendiri yang mempunyai agama itu telah mengatakan ya bahwa Yesus sendiri telah mengatakan hukum kasih, hukum mengasihi Tuhan itu, lalu mengasihi sesama itu di atas hukum Taurat. Yesuslah itu, perkataan Yesus kita sudah baca dalam huruf merah, dan Yesuslah yang mengatakan itu keselamatan itu hanya ada di dalam darahnya, bukan karena melakukan hukum Taurat. Bahkan seorang kaya yang datang kepada Yesus yang ahli Taurat, yang melaksanakan hukum Taurat tidak selamat, lalu Yesus mengatakan keselamatan bukan karena melakukan hukum Taurat. Kalau kamu mengatakan aku baik, satu yang baik, tetapi kalau kamu ingin diselamatkan, kata Yesus kepada orang-orang kaya itu ya, bahwa Ikutilah keselamatan perintah itu Tuhan. adalah ikutlah aku ya, bukan karena melakukan hukum Taurat. Ini pengajaran Yesus. Lalu Pak Juma menyelewengkannya menjadi pengajaran Paulus. Paulus tidak mengajarkan apa yang menyeleweng. Bahkan Paulus meneruskan pengajaran Yesus ya. Bahkan Yesus mengatakan bahwa dia bukan menyediakan hukum Taurat tetapi untuk menggenapinya. Telah genap apa yang telah dia lakukan di kayu salib itu ya. Dia mengatakan aku datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi di dalam diri Yesus itulah keselamatan itu, bukan karena melakukan hukum Taurat. Bahkan Yesus mengatakan aku datang dari sorga, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia akan memperoleh hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Inilah dia penggenapan tentang Yesus yang sudah menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat pengampunan dosa yang ada di dalam Imamat 7, Imamat 6, Imamat 5. Anda baca sendiri bahwa hukum Taurat pengampunan dosa hanya berlaku di dalam darah anak domba. Yesuslah itu darah anak domba. Itu hanyalah gambaran sebelum Yesus datang. Orang-orang Israel telah mensosialisasikannya. Jadi Anda hanya menipu, membohong, menyeleweng-nyelewengkan ketika mengatakan bahwa Paulus menyelewengkan ayat orang. Maaf, Anda tidak baca ayat kami, bahkan Raja Daud telah mengatakan tidak ada orang selamat karena melakukan hukum Taurat. Betapa dia memuji hukum Taurat tetapi tidak ada yang selamat. Yang selamat itu adalah karena dia diselamatkan. Tak seorang pun bisa memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Pertanyaan saya, apakah hukum Taurat itu tertulis di kitab Anda? Oh, sama sekali tidak ya. Adapun kata yang mengatakan jangan membunuh, jangan berdosa, itu adalah versi Anda sendiri, ajaran Tuhan Anda sendiri, enggak ada hubungannya dengan penyelamatan yang berasalkan dari hukum Taurat ya. Jadi Anda itu salah, Anda tidak mengerti, Anda hanya menyelewengkan ayat orang dan menyesat-nyesatkan ayat orang. Saya menolak ketika Anda mengatakan Rasul Paulus itu mengutuk hukum Taurat. Oh maaf, tidak ada yang dikutuk karena kalau Yesus tidak mati di kayu salib tidak ada penyelamatan ya. Bukan hukum Taurat yang menyelamatkan orang. Kami tidak selamat karena mencari pahala, kami tidak selamat karena berbuat baik seperti melakukan hukum Taurat. Itu bukan ajaran Yesus, oke? Itu dia. Baik, terima kasih Budi. Ya, Mas Juma, Ya, silakan. jadi coba kita lihat ya teman-teman, inilah dia buktinya. Katanya Yesus lagi-lagi dia tuduh. Katanya Yesus tidak mengajarkan bahwa orang akan selamat dengan taat kepada hukum Torah. Padahal tadi, andaikan orang ini sehat. Di dalam Matius 21 yang saya bacakan, nomor 31, Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa mereka lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga? Kenapa? Karena mereka taat kepada hukum Torah, bukan taat kepada manusia yang mengajarkan bahwa Yesus, Nabi Tuhan itu mati terkutuk di atas tiang salib. Lalu kemudian, ketika diceritakan dalam Matius 27, ini kitabnya sendiri yang menerangkan. Bait suci terbelah, ya, terjadi gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah, kuburan-kuburan terbuka, banyak orang suci yang telah meninggal bangkit. Ini orang suci loh. Kok dikatakan orang suci bangkit? Memang dia sudah beriman kepada manusia terkutuk yang di tiang salib itu? Belum. Masih di atas tiang salib. Tuhannya Kristen, tapi sudah ada orang suci yang bangkit. Kok bisa suci?
Suci karena mereka mentaati hukum Taurat. Berarti benarlah perintah Tuhan di dalam Ulangan 11 nomor 1, Yehezkiel 19 nomor 18, bahwa dengan taat kepada hukum Taurat orang itu diselamatkan. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada ketetapan, peraturan dan perintahnya. Ini jelas. Haruslah berarti satu kewajiban. Haruslah engkau mengasihi Tuhanmu, melakukan dengan setia kewajibanmu. Ini perintah. Dengan cara apa? Dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan, peraturan, dan perintahnya. Tapi datang si bapak. Ya, bapaknya orang-orang Antioquia mengajarkan bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan. Ketetapan Tuhan itu adalah kutukan. Perintah-perintah Tuhan itu adalah kutukan. Bahkan dikatakan sebagai sengat maut. Coba. Nah sekarang bukti muncul. Yang mana yang diikuti? Ulangan 11 nomor 1 atau Efesus 2 nomor 15. Jelas kita dengarkan tadi. Ibu Uti mengatakan Yesus tidak pernah mengajarkan untuk taat kepada hukum Taurat. Berarti Matius 17, 18, 19, 20 itu dihapuskan saja dari kitabnya orang Kristen. Kata Yesus, wahai Ibu Uti, jangan kau menyangka bahwa aku datang untuk menghilangkan hukum Taurat. Sesungguhnya sebelum langit dan bumi ini lenyap, tidak setitik pun meski yang paling terkecil dihilangkan dari hukum Taurat. Apa masih kurang itu? Maka benarlah Al-Quran mengatakan sumum bukmun umnyum fahum la yarji'un. Sesungguhnya Ibu Uti itu tuli, bisu dan buta sehingga matanya nggak bisa melihat meskipun tenganga gini. Tapi nggak bisa melihat. Ini bukti, ya demikian. Baik, terima kasih. Silakan Bu Uti. Ya, jadi jelas ya Pak Juma, dia mengharapkan supaya kita punya iman sama seperti imannya, yang selamat karena melakukan perbuatan-perbuatan baik, karena melakukan mencari-cari pahala, karena mencari-cari muka Tuhannya gitu kan. Yang selamat karena perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Bahkan Yesus mengatakan ya, kalau kalian mengerjakan itu semua akan menimbulkan kesombongan dalam diri kalian, karena semuanya atas pekerjaan kalian, karena keselamatan kalian itu karena usaha kalian sendiri. Maaf, iman percaya kami tidak seperti itu, karena orang itu diselamatkan ya. Raja Daud tadi saya sudah katakan, dia diselamatkan bukan karena melakukan segala pekerjaan-pekerjaan baik. Pak Juma mengais-ngais ya, berharap supaya orang Kristen punya iman yang sama seperti mereka, diselamatkan karena melakukan pekerjaan-pekerjaan atau hukum Taurat yang dia kais-kais juga, karena di dalam kitabnya tidak ada itu yang namanya hukum Taurat. Maaf Pak Juma, Yesus tidak mengajarkan ya. Saya mau unjukkan penyelewengan dari Pak Juma. Di dalam Matius 21 ayat 31, karena pemungut cukai dan pesundal-pesundal itu selamat karena berbuat baik, karena melakukan hukum Taurat. Mana ayatnya yang mengatakan seperti itu? Ya, ayatnya yang benar. Ini saya unjukkan ya kebohongan dari Pak Juma, sebab Yohanes datang untuk nih ya. Siapakah di antara kedua orang itu? Ya, mana dia ya? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Nah itu dia. Ya, perempuan sundal itu percaya, perempuan sundal itu mengimani, perempuan itu tahu ya dan menerima Tuhan. Di dalam Alkitab kami, percaya itu mengandung makna yang dalam sekali. Ketika kami menerima darah tebusannya, ketika kami percaya bahwa dia mati untuk kami, itu artinya kami diselamatkan. Itu artinya setelah kami diselamatkan, kami menyembah dia. Setelah kami menyembah dia, kami beribadah kepadanya. Pengajaran Yesus hanyalah satu-satunya bahwa tidak ada keselamatan di luar dia. Bahkan Rasul Petrus mengatakan tidak ada keselamatan di luar kolong langit ini yang olehnya kita beroleh selamat, yaitu nama Yesus Kristus. Inilah pengajaran Yesus Kristus dan inilah yang diluruskan, inilah yang diteruskan oleh Rasul Paulus. Hukum Taurat itu tidak ada manfaatnya ketika orang tidak percaya kepada Yesus. Ketika orang percaya kepada Yesus, barulah mereka diperintahkan untuk melakukan hukum Taurat, menuruti kehendaknya ya. Jadi Pak Juma, teman-teman, berharap supaya kita punya iman sama seperti mereka karena selamat dengan melakukan perbuatan baik. Sedangkan Alkitab dengan jelas mengatakan segala perbuatan baikmu itu bagaikan kain yang lara di hadapanmu. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan amal ibadahmu itu bagaikan debu. Oke? Baik, terima kasih. Yuk lanjut Mas Juma.
Oke, jadi kalau Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Paulus nggak mau kalah nih. Di dalam Galatia 1 nomor 8, dia mengatakan juga terkutuklah orang yang tidak mengikuti ajaran Paulus. Dia menyayangi Tuhan. Luar biasa Paulus ini memang. Ya, jadi ketika dikatakan di dalam ajaran Yesus, Matius 23 nomor 9, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya ada satu Bapakmu yang dia di surga. 23 nomor 10, janganlah pula kau sebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Nah, di sini tertulis, jangan kau menyebut siapapun Bapa di atas muka bumi ini. Jangan. Tapi Paulus mengatakan apa? 1 Korintus 4 nomor 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-beribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Yesus Kristus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu, kata Paulus, nasihatku padamu adalah turutilah teladanku. Atiullah wa atiur rasul. Tetapi ketika Ibu Uti mengatakan taat kepada Rasul adalah taat kepada Tuhan, berarti benar. Paulus itu adalah Tuhan bagi mereka karena mereka mentaati perintah-perintah Paulus. Pengajaran yang sangat keji. Ya, tetapi sekalipun kami tahu seorang malaikat dari surga yang memberitakan kamu tentang Injil yang berbeda dengan ajaran Injil yang aku bawakan, kami bawakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi Paulus ini mengutuk orang yang membawa ajaran selain daripada ajarannya. Allah di dalam Ulangan 27-26 juga mengutuk orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Jadi sama-sama mengutuk. Jadi yang satu mengutuk kalau tidak mentaati Taurat. Yang satunya mengutuk kalau melakukan hukum Taurat. Sekarang Ibu Uti mengikuti siapa? Mengikuti Paulus. Ibu Uti takut dikutuk oleh Paulus kalau Ibu Uti itu taat kepada perintahnya Yesus. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Itulah yang diingini oleh Paulus sekarang. Ibu Uti kuat di dalam menjalankan perintah Paulus. Satu lagi, Markus 9 nomor 37. Barang siapa menyambut seorang anak seperti dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Atiullah wa atiur rasul. Paulus mau kalah enggak? Enggak. Apa yang dituliskan oleh Paulus? 1 Korintus 15 nomor 8. Yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri kepada aku, sama seperti Bapa, sama kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Paulus juga enggak mau kalah. Paulus juga enggak mau kalah. Dia juga mau segala rahasia yang terkandung dalam hatinya akan menjadi nyata. Sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Paulus juga enggak mau kalah. 1 Korintus 5 nomor 3. Sungguh pun diriku tiada hadir, tetapi rohku hadir. Maka sama seperti aku hadir, sudahlah sedia hukumku atas orang yang mengerjakan sedemikian itu. Wow. Baik, Paulus terima juga memiliki kasih. hukum. Subhanallah. Ya, Silakan. lanjut Putih. Ya, jadi kelihatan sekali ya Pak Juma berbohong ya. Kita bongkar semua kebohongannya, pemotong-motongan ayat orang ya, segala kebohongan penyelewengannya ya. Satu saja sudah membuktikan bahwa kebohongan Pak Juma ini harus dibongkar ya. Dia mengatakan bahwa Rasul Paulus mengaku Bapa. Mari kita lihat teman-teman, kita buka ayat yang sebenarnya ya. Satu saja sudah membuktikan Anda berbohong Pak Juma, karena saya tidak punya waktu membahas satu persatu, tetapi sudah berapa ayat yang sudah saya bongkar bahwa Pak Juma adalah pembohong ya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik di dalam Kristus. Nah, dia bicara dia adalah pendidik dan kamu tidak mempunyai banyak bapa. Bapa di sini adalah seperti ayah saya. Ayah saya yang seorang pendidik, itu jelas maksudnya. Bukan dia mengaku bapa. Maaf Pak Juma, Anda telah berbohong ketika Anda mengatakan juga bahwa pesundal itu mengikuti hukum Taurat. Maaf, yang dikatakan di situ adalah percaya kepada Yesus. Yang Anda bawa di sini juga adalah pembohongan publik ya. Saya menolak semua kebohongan yang Anda lakukan karena jelas Anda telah menyelewengkan pengajaran orang lain. Bahkan Rasul Paulus itu dia mati buat Yesus hanya untuk menyatakan bahwa dia adalah Tuhan dan orang selamat karena melakukan, bukan karena melakukan hukum Taurat, dan itu adalah pengajaran. Bahkan rasul-rasul yang lain mengatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam Anaknya.
Ya, itu Rasul Yohanes mengatakan 1 Yohanes 1 ayat 2, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan bahwa kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Dan Yesus berjanji 1 Yohanes 2 ayat 25, dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Inilah pengajaran dari Yesus dan inilah yang telah diteruskan oleh Rasul Paulus. Tidak ada, kami tidak mengenal keselamatan dengan berbuat baik. Karena orang-orang berbuat baik setelah mereka selamat, bukan cari selamat untuk berbuat baik. Maaf, Anda mau menyamakan, mengais-ngais, Anda punya doktrin, dimasukkan ke dalam kami. Oh maaf, kita beda Tuhan, kita beda doktrin, dan kita punya Tuhan yang sangat-sangat berbeda. Ya, Yesus itu adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, dan dia datang untuk menjadi penebus dan juru selamat. Dan itulah sebabnya dia mengatakan, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Oleh sebab itu, jangan mengatakan bahwa Rasul Paulus menyamakan dirinya dengan Yesus, ya. Tidak sama sekali, tidak sama dengan Rasul Anda yang saya bilang. Bahkan Rasul Anda menetapkan ketetapan-ketetapan. Bahkan Rasul Anda mengatakan tidak orang beriman kalau tidak mengasihi dia. Bahkan Nabi, bahkan Allah, bahkan malaikat memuji-muji dia. Ya, malaikat dan bahkan batu pun menyembah-nyembah dia, memuji-muji dia. Ini yang namanya setara, maaf. Baik, terima kasih. Ya, jadi 1 Korintus 4 nomor 16 itu jelas sekali di situ Paulus meminta dengan sangat supaya kalian mengikuti teladannya. Apa teladannya? Yaitu dia mengajarkan hukum Taurat itu adalah sebagai sebuah kutukan. Ini yang tidak bisa Anda bantah. 1 Korintus 15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, banyak orang yang mengajar tentang Kristus, kata Paulus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab aku mengingatkan engkau supaya kamu turuti teladanku. Apa masih kurang? Yesus berkata, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan kepada orang lain demikian adanya, maka ia akan menduduki tempat terendah di dalam kerajaan sorga. Itu perintah Tuhan di dalam hukum Taurat yang kemudian dijalankan oleh Yesus untuk diajarkan. Tapi Paulus tidak mau kalah. Perintah Tuhan tersebut, ya, yang dikatakan diajarkan tidak boleh dihilangkan sampai selama-lamanya kecuali langit dan bumi lenyap. Paulus tidak mau kalah. Dia juga mengeluarkan ultimatum. Dia juga mengeluarkan fatwa. Apa fatwanya? Galatia 1 nomor 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Sekarang pertanyaannya, apakah sama perjanjian lama isinya dengan perjanjian baru surat-surat Paulus? Tidak sama. Berarti yang memberitakan perjanjian lama terkutuk. Kata siapa? Kata bapaknya Ibu Uti. Galatia 1 nomor 8. Ini bukan fitnah, ini data. Tapi hanya orang-orang yang waras bisa paham. Terkutuklah dia ketika dia memberitakan berita gembira selain berita gembira di dalam surat-surat Paulus. Terkutuk dia. Nah sekarang pertanyaannya, apakah isi Taurat yang mewajibkan hukum sunat itu sama bunyinya dengan surat-surat Paulus, Galatia 2 dan seterusnya yang mengharamkan sunat? Sama enggak? Beda. Berarti yang ikut pada perintah Tuhan yang benar itu terkutuk. Kata siapa? Kata bapaknya Ibu Uti. Siapa itu? Paulus. Masih kurang. Jadi analisa cermat dong di dalam menyikapi kesesatan itu. Karena kesesatan di dalam beragama dan kebenaran itu beda-beda tipis. Beda-beda tipis. Orang mengaku dirinya beriman, tapi buktinya hukum yang datang kepada Bani Israel dianggap sebagai sebuah kutukan. Pertanyaan saya dari awal, siapa yang mengajarkan bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan? Belum dijawab.
Ya, tidak ada yang mengajarkan bahwa hukum Taurat adalah kutukan ya. Bahkan Rasul mengatakan sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jelas Alkitab juga telah mengatakan hukum Taurat itu hanyalah diberikan hanyalah untuk supaya orang tahu akan dosa. Itu dia ya, itu pengajaran ya. Ini pernyataan dari Rasul Paulus. Jadi sekali lagi terbukti Pak Juma memfitnah Rasul Paulus lagi ya. Saya nggak tahu kenapa dia benci banget sama Rasul Paulus ya, karena memang Rasul Paulus ini betul-betul hebat ya, luar biasa ya. Lalu di sini dikatakan tetapi sekarang hukum Taurat dibenarkan Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Jangan tertawa. Yaitu kebenaran Allah oleh karena iman ya, karena Yesus telah mengatakan barang siapa percaya, barang siapa beriman kepada Yesus kami selamat, bukan karena melakukan hukum Taurat. Ini adalah pengajaran Yesus. Saya sudah kasih tahu bahwa ini adalah pengajaran Yesus dan diteruskan oleh Rasul Paulus. Jadi ketika Anda menyalah-nyalahkan, bahkan Rasul Petrus yang adalah ketua dari semua rasul-rasul telah mengatakan bahwa Rasul Paulus itu dia tidak menyeleweng. Ya, Rasul Paulus itu mengajarkan sesuai dengan hikmat yang diberikan oleh Yesus sendiri. Ya, itu yang harus Anda ketahui. Ya, dan Anda tidak bisa menyangga saya ketika saya mengatakan bahwa Rasul Anda itu menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Tidak sama dengan Rasul Paulus seperti Anda katakan tadi. Ya, bahkan Rasul Paulus mengatakan ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Yesus. Bukan mengatakan taatlah kepadaku, barang siapa taat kepadaku, taat kepada Allah. Barang siapa mendurhakai Rasul, mendurhakai Allah. Ya, Allah dan Rasul membuat ketetapan-ketetapan. Ya, itu tidak sama seperti itu, Pak ya. Jadi satu kali lagi sudah beberapa banyak saya sudah tunjukkan kepada Pak Juma bahwa Pak Juma hanya berbohong, hanya mengambil-ngambil ayat orang ya. Di dalam Korintus tadi telah dikatakan bahwa Rasul Paulus adalah pendidik ya, dia mengatakan dirinya Bapa bukan ngaku Tuhan ya. Dan hukum Taurat itu dikatakan sebagai kutukan. Maaf, tidak ada pernyataan Rasul Paulus yang mengatakan hukum Taurat itu adalah kutukan. Tetapi justru karena hukum Taurat itu orang-orang mengenal dosa. Inilah yang telah ditulis oleh semua orang ya, oleh para rasul itu ya. Lalu dikatakan Yesus mengatakan terkutuklah orang yang mengajarkan Injil yang lain yang berbeda dengan ini. Ya, itu termasuk Pak Juma yang mengajarkan Injil yang lain ya, Injil Isa ya. Yang mengatakan Isa itu diberikan kitab yang turun dari langit, yang gedebuk dari langit, yang dikatakan bahwa Isa itu dia lahir di pohon korma, yang kalian maksudkan adalah Yesus. Itu adalah Injil yang lain yang menurunkan penguasa yang telah menebus kalian itu, yaitu Injil yang mengatakan bahwa Yesus itu hanyalah seorang nabi. Itu kan Injil yang lain. Tetapi Injil yang dibawa oleh Paulus sama dengan yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Rasul Petrus telah mengesahkan bahwa dia sama pengajarannya dengan mereka. Ya, ini dia. Injil yang lain itu adalah Anda sendiri. Itu mengarah kepada diri Anda ya. Akal kamu mengajarkan Injil yang lain ya, mengajarkan bahwa Yesus cuma seorang nabi ya. Baik, terima kasih. Ya, udah selesai ya. Jadi saya sudah. Ya, terus saja Bu. Masih panjang ini. Sekarang? Berapa lama? Ya, masih setengah jam ini. Oh, ya udah. Setengah jam. Iya. Ya, coba kita Ya, lihat. lanjut Bang Juma, lanjut. Pak Juma, jawab saya Pak Juma. Jangan cuma Belum nyerang-nyerang. apa-apa, Bu. Bencong aja Ayo, pulang pagi. udah diam dulu udah. Ayo lanjut Bang Juma. Ya, sekarang pertanyaan saya jawab. Di mana hukum Taurat di tempat Anda? Di mana? Apa korelasinya hukum Taurat dengan kalian? Kitabnya Bani Israel menerangkan bahwa darah lembu itu bisa menghapuskan dosa. Darah lembu, bahkan kotoran sapi bisa menghapus dosa. Baca di dalam Keluaran 29 mulai dari nomor 12 sampai nomor 14. Di situ jelas dikatakan darah lembu, kotoran lembu atau kotoran sapi menghapus dosa. Ini firman Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Bapak Paulus? Ibrani 10 nomor 4 diajarkan kepada hamba-hambanya, sebab tidak mungkin darah lembu atau darah domba menghapus dosa. Coba, sama enggak tuh? Ibrani 10 dengan nomor 4 dengan Keluaran 29 nomor 14. Sama enggak? Dan sekarang yang diimani oleh Ibu Uti yang mana? Ibrani 10 nomor 4. Keinginan Bapaknya yang diterangkan oleh Yesus di dalam Yohanes 8:44. Engkau mau melakukan keinginan Bapakmu. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Tidak mungkin, kata Paulus.
Iya, ini lebih pantas jadi Tuhan bagi Ibu Uti. Karena Tuhan yang benar mengatakan, tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah engkau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapusan dosa. Tidak ada darah di situ dikatakan. Oh, tunggu dulu. Ada diterangkan di data nomor 12-nya. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu. Kau bubuhi dengan jarimu pada tanduk-tanduk mesbah dan seterusnya. Berarti Paulus ini lebih pantas Ibu Tuhan kan. Karena perintah-perintahnya Ibu lebih dengar dia daripada Tuhannya Bani Israel. Darah dembu menghapuskan dosa oleh Tuhan Bani Israel. Tapi kata Tuhannya Ibu Uti, yaitu Paulus, sebab tidak mungkin darah lembu jantan, darah domba jantan menghapus dosa. Dan Ibu Uti mengaminkan keinginan Tuhannya Paulus. Mohon maaf, saya harus mengatakan begitu. Karena Yesus sendiri mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti orang yang menjadikan bapak suatu sumber yang menjadi objek pengajaran, itu sebagai Tuhan. Nah, sekarang Anda menjadi Kristen, mengimani hukum Torah itu kutukan atas perintah siapa? Paulus, berarti dia adalah bapak. Dan itu juga diakui. Akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Bayangkan. 1 Korintus 4 nomor 15, terkutuklah dia yang mengikuti Injil, berita kabar gembira yang selain daripada yang kuberitakan. Yang diberitakan di Keluaran 29 nomor 14, nomor 12, 13, 14, darah lembu itu penghapus dosa, itu ditolak. Yang benar adalah Injilnya Paulus, yang Roma 4 itu, bahwa siapa yang di dalam pengajaran Paulus, Ibrani 10 itu. Terima kasih Mas Oke, Jumal. terima kasih. Saya terbata-bata karena waktunya singkat sekali 3 menit. Oke, silakan. Oke, lanjut Bu Uti. Ya, jadi Pak Juma udah muter-muter ya, teman-teman, jelas muter-muter. Saya sudah terangkan, tetapi dia tidak mau terima, ya itu urusan Anda, Pak Juma ya. Keselamatan ada di tangan Anda. Ketika Anda ingin selamat, ya ikuti ya, kamu ikuti kebenaran itu ya. Kalau Anda menolaknya, ya itu urusan Anda. Tetapi jangan menyeleweng-nyelewengkan ajaran orang lain ya. Jelas dikatakan saya sudah begitu banyak ya. Anda hanya muter-muter tanpa sedikit pun berani membahas di kitab Anda sendiri ya. Bahas itu. Saya bilang di mana hukum Taurat di tempat kalian, sehingga kalian mau menyamakan bahwa keselamatan kita ini sama. Kita selamat karena berbuat baik. Oh maaf ya, Yesus sendiri mengajarkan keselamatan itu hanya ada di dalam darahnya. Seberapa orang yang menerimanya akan diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Keselamatan itu hanya ada di dalam darah anak domba. Lagi pula Bapak mengatakan iblislah yang menjadi bapamu. Itu pun hanya comot-comot ayat. Ya, konteksnya apa ya? Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginanmu. Keinginannya bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab ia ada di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas dirinya sendiri, sebab itu ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku, ya kan? Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, dia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu mendengarkan, karena kamu tidak berasal dari Allah. Di ayatnya Yesus mengatakan, aku mengatakan kebenaran. Kebenaran apa? Mari kita baca di ayat 8 ya. Yesus jelas mengatakan ayat 8 di ayat 24. Ini konteksnya. Anda masih menyelewengkan. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Itu kamu tidak percaya Yesus itu adalah Elohim. Kamu tidak percaya bahwa Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Kamu tidak percaya, bahkan menyelewengkan bahwa keselamatan bukan melewat darah anak domba. Ini konteksnya. Jadi ketika Anda mengatakan iblislah yang menjadi bapamu, kamu comot-comot lalu kamu semat-sematkan kepada Rasul Paulus, itu adalah urusanmu sendiri, dosamu sendiri, tanggung sendiri, penyelewenganmu itu tanggung sendiri. Karena ayat ini jelas mengatakan yang menjadi bapamu adalah ketika kamu tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang menjadi adalah Bapa. Ketika kamu yang menjadi bapamu itu adalah iblis, ketika kamu menolak darah tebusannya, yang menjadi bapamu itu adalah iblis. Ketika kamu ya menyelewengkan, mengatakan keselamatan hanya ada di dalam perbuatan baik di dalam hukum Taurat ya. Rasul Paulus mengatakan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam darah Yesus. Bukan cuma Rasul Paulus, sudah saya terangkan, semua nabi, semua rasul bahkan menubuatkan kedatangan keturunan darah itu di kayu salib itu ya. Jadi jelas Pak Juma hanya muter-muter. Saya sudah mulai bosan saya menunggu jawaban dari Pak Juma. Mana hukum Taurat itu tertulis di tempat kalian sehingga kalian memaksa-maksakan untuk sama dengan kami.
Silakan. Baik, terima kasih. Ya, lanjut Pak Juma. Al-Quran menerangkan begini. Innal latina amanu wal latina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang mentaati Taurat, siapa yang mentaati Injil, semua adalah orang beriman dan dia percaya kepada hari akhir, maka dia diselamatkan. Tidak ada itu bahwa orang Yahudi tidak selamat, orang Nasrani tidak selamat, orang Sabiin tidak selamat. Nggak ada. Ketika mereka Yahudi yang taat kepada hukum Taurat, Nasrani yang taat kepada hukum Taurat, taat kepada ajaran para nabi, mereka semua selamat. Jadi tidak perlu kemudian hukum Tauratnya diambil dimasukkan ke Al-Quran. Tidak perlu. Apalagi hukum Tauratnya dibatalkan digantikan dengan Al-Quran. Tidak perlu. Itu tidak seperti itu. Jadi jangan Anda jadikan Al-Quran sebagai tameng ketika kemudian ajaran Anda sudah kelihatan bonyoknya. Saya katakan, ajaran para nabi mengajarkan korban itu dengan darah hewan. Hanya Paulus, Tuhan Anda, yang mengatakan darah ditebus dengan dosa ditebus dengan darah manusia. Ajaran barbar. Bahkan dikatakan itu darah Tuhan. Nabi mana yang mengajarkan bahwa penebusan dosa itu diajarkan dengan darah manusia? Nggak ada. Hanya di ajaran Bapak Paulus yang mengajarkan itu. Kedua, dari saya, tolong dicamkan. Korban bakaran, korban-korban darah hewan yang diberitakan, yang digambarkan, yang dikorbankan pada masa para nabi Bani Israel, itu mati selamanya untuk menebus dosa-dosa mereka Bani Israel. Tapi Paulus, dia menciptakan sebuah konsep, Tuhan mati, tapi cuma 3 hari. Berarti batal penebusannya itu. Karena dia bangkit kembali. Cuman ece-ece. Pura-pura dia. Cuma 3 hari loh. Berarti penebusannya itu tidak tuntas. Harusnya dia mati kekal. Sama seperti domba yang dibunuh. Itu dibakar mati selamanya. Lah kok dia bangkit? Batal dia. Batal. Nggak jadi penebus. Jadi ini adalah konsep yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Kalau Anda minta hukum Taurat dan Al-Quran, saya terangkan sekali lagi. Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim. Itu konsepnya dalam ajaran agama Islam. Yahudi selamat dengan mentaati hukum Taurat, Nasrani juga demikian, Sabiin juga demikian, dan Islam selamat dengan menjalankan hukum syariat Islam Al-Quran yang sempurna. Demikian. Tapi Kristen, keselamatannya dari mana? Dengan mengutuk perintah-perintah Tuhan di dalam hukum Taurat. Jangan ketawa. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, langsung Bu Uti. Sudah muter-muter ya teman-teman. Di satu sisi dia mengakui bahwa keselamatan orang Kristen itu bukan dengan berbuat baik ya, bukan dengan melakukan hukum Taurat, dan dia mengakui bahwa orang Kristen itu ya, orang Yahudi itu mereka selamat karena pemotongan hewan-hewan korban bakarannya. Pak Juma sudah mulai agak-agak ini, dia harus minum vitamin kayaknya nih, udah capek nih. Ya, di satu sisi dia mengatakan gitu ya, bahwa hukum orang-orang selamat karena darah domba, dan yang tidak diketahui oleh Pak Juma adalah itu adalah gambaran, karena tadi di awal saya sudah mengatakan Alkitab itu bergulir dalam ribuan tahun dalam perjalanan sejarah, itu ada konteksnya ya. Jadi kalau Anda mau mengetahui Alkitab itu harus baca seluruhnya baru Anda mengerti apa inti dari pengajarannya. Ya, di tengah-tengah sudah dikasih tahu ya, di tengah-tengah perjalanan bangsa Israel sudah dikasih tahu bahwa tidak ada keselamatan tanpa penumpahan darah, dan Yesus Kristus itu mati untuk sekali, bukan untuk berulang-ulang kali ya. Dan itu hanyalah merupakan gambaran kepada Yesus Kristus itu yang telah dinubuatkan oleh Musa ya. Dan itu adalah bagian dari hukum Taurat pengampunan dosa. Ya, itulah dia ya. Jadi Anda dengan sendirinya telah mengakui bahwa memang keselamatan itu hanya ada di dalam darah. Di luar darah anak domba yang tercurah di kayu salib itu memang tidak ada keselamatan. Dan Nabi Musa telah menubuatkan itu begitu lama, telah mensosialisasikan itu kepada
mereka begitu lama. Ketika mereka melanggar hukum Taurat, pengampunan dosa buat mereka itu hanya ada di dalam darah anak domba. Oleh sebab itu di dalam Ibrani 9 ayat 24 ya 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Oleh sebab itu Rasul Yohanes mengatakan ketika Yesus lewat, dia mengatakan, dan ketika anak domba itu Rasul Yohanes dikatakan ya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ya. Rasul Yohanes Pembaptis mengatakan pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Itulah dia ya, Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat pengampunan dosa dengan darah. Di luar darah Tuhan Yesus, bahkan Yesus mengkonfirmasikan ya, barang siapa minum darahku ya, barang siapa minum darahku dan minum dagingku, mereka akan memperoleh hidup yang kekal, dan makan aku daging, akan Buti, bukan minum. membangkitkan mereka pada akhir zaman. Anda sendiri telah mengakuinya ya. Anda sudah muter-muter Pak Juma, tidak ada keselamatan dengan cara melakukan kebaikan seperti Anda lakukan. Ya, pesan saya, kalau mau selamat, terimalah Yesus yang telah mencurahkan darahnya itu di kayu salib ya. Ya, itu dia inti dari semuanya. Pak Juma hanya muter-muter ya, mengajarkan ajaran orang lain dengan kemauannya sendiri ya. Saya sudah tunjukkan semuanya. Ayat-ayat yang Pak Juma pakai itu hanyalah penyelewengan ya. Comot-comot ayat terima dan kasih. menarasi Lanjut sendiri. Bang Juma. Udah selesai ya. Saya pikir udah kelamaan banget nih. Udah kelamaan Masih banget ya. kurang udah kelamaan 1 jam, kurang 10 menit lagi 1 jam. sudah selesai. Silakan Bang Juma, Saya lanjut. sudah bosan Pak Juma cuma muter-muter. Udah dikasih tahu dia masih lagi bertahan situ. Satu pun pertanyaan Ya, kalau saya sudah tidak bosan Anda ya udah, bisa. terima kasih untuk Bu itu Uti yang closing. telah berdiskusi di sini dengan Udah lama baik. banget, 1 jam setengah Dan lebih itu. kita akan lanjutkan lagi diskusi dengan tema yang berbeda. Terima kasih Bu Uti silakan untuk ya, Pak. kehadirannya. Terima kasih ya, terima Dan kasih. kita tidak ada closing di sini. Oh gitu. Tidak ada closing karena nanti kalau closing biasanya kan Bu Uti tidak mau mendengarkan kita waktu closing. Ya, Jadi saya akhiri saja. Ya. Terima kasih semuanya ya untuk Iwan Villa. Udah 1 jam lebih masalahnya kan, janji tadi 1 jam lebih. Maaf ya Buti ya. Ya, silakan. Enggak apa-apa Pak, biasa Pak. Pak Juma Iya, tobat aja, saya doain ya biar terima Yesus ya. Makasih. Ya, Terima kasih. Bye-bye. Ini akan saya tawarkan juga ya, Bu Uti. Terima kasih Bu Uti ya. Ya, Akan saya bye-bye. tawarkan juga kepada Pak Yes. Pak Yes, apakah mau melanjutkan diskusi dengan Mas Juma? Pak Yes? Harus kuat kayak Bu Uti kalau dengan saya. Saya sudah turun. Pak Yes sudah turun. Ya, saya pamit ya, semua Ya, Bapak-Bapak. terima Ya, kasih. Buti, Terima kasih. makasih, Yo. Buti. Ya, besok Mohon Pak. maaf. Hati-hati ya, besok-besok lagi, Buti. Ya, Ya, saya buat nggak bosan. Sehat saudara selalu, Buti, Kristen panjang yang di umur. luar sana, bila ingin berdebat, ingin berdiskusi dengan adik saya, murid saya yang nomor 24, ada Zulkifli M. Abbas, silakan naik ke Zoom. Ya, silakan naik ke Zoom, nanti kita akan jadwalkan. Kalau mau hari ini mau berdiskusi, saya persilakan untuk masuk ke JCC. Link sudah kita sebarkan di semua menara siar. Itu ya teman-teman yang mau berdiskusi hari ini. Kalau tidak mau berdiskusi hari ini, boleh besok, lusa atau kapan hubungi tim kami yang ada di JCC. Mana ya? Hubungi saya, biasanya link akan saya taruh di situ. Bagaimana Putih? Sudah semuanya ya? Ya, saya mau keluar. Terima gimana kasih cari? semuanya dan Mau cari kita jalan semoga keluarnya saja kemana kajian nih ya? kita yang ada di sini bermanfaat Jalan keluar. untuk Oh, diri ini dia. saya, untuk semuanya dan untuk bangsa Indonesia. Dengan diadakan diskusi begini, kita akan lebih mengenal siapa dan bagaimana agama yang dipeluk oleh umatnya masing-masing. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ditutup semuanya menara siar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Buti langsung pusing. Mau keluar aja bingung. Bentar. Menara siar. Jawaban Oh, untuk pernyataan terakhir Bu Uti itu di Wahyu 20 nomor 12. Bang Suma bertobat katanya. Bentar, tahan dulu. Kita masih cek menara siar ya. Khawatirnya nanti ada yang live, kita ngomong ngalur ngidul. Oke ya, oke. Oke, makasih ya teman-teman. Nah, tadi memang aku Bisa, setel begini, makasih. Mas Juma. Coba Iya, Bang. baca. Coba dibaca di WA saya itu. Memang aku setel begini, nggak ada jeda. Saya nggak nyela-nyela, langsung lempar sana, lempar sini. Saya jadi pusing sendiri itu. Nah, Allah. kalau nanti saya kasih jeda ya itu. Karena harus kayak begitu ya 3 menit. Nggak ada kesempatan dia apa ya Allahu melintir. Akbar. Maksud saya itu begitu. Apalagi Ya nggak closing apa-apa, Bang. Itu nggak ada bagus, closing. Bang. Bagus. Closingnya Saya suka. nggak ada. Kalau biasanya closing itu dia nggak mau denger.
Biasanya dia, aku yang closing dulu. Habis itu kalau giliran kita, dia nggak mau, dia keluar. Makanya nggak usah Saking- closing-closingan. Saking bingungnya dia nggak bisa- Permisi, Denova Ya. masih live. Masih Gal?